Hai teman-teman, yuk ngobrol santai nggak pakai basa-basi soal asuransi. Di video kali ini gue akan bahas tentang bedah polis asuransi kesehatan anak gue. Dan di sini gue memang membeli atau istilahnya ambil produk asuransi kesehatan buat anak gue itu adalah unit link di Allianz. Dan di sini nama produknya adalah Alicia Protection Plus. Buat penjelasannya sendiri, Alicia Protection Plus itu merupakan produk asuransi jiwa syariah dengan pembayaran kontribusi berkala atau istilahnya premi yang memberikan perlindungan hingga usia 100 tahun sekaligus investasi dengan pilihan dana investasi yang sesuai kebutuhan. Jadi di sini memang karena dia produk unit link, jadi ada dua kan porsinya, ada porsi untuk investasi dan ada porsi untuk asuransinya. Nah, di sini bisa dilihat tanggal ilustrasinya. Kebetulan memang gue membeli atau ambil asuransi kesehatan buat anak gue ini adalah di awal tahun ini. Jadi di sini tertulis tanggalnya 22 Februari 2022. Masa asuransinya sendiri itu adalah 97 tahun. Jadi masa asuransi di sini itu adalah masa cover atau karena sesuai dengan produknya sendiri yang bisa memberikan perlindungan hingga usia 100 tahun. Kebetulan anak gue pas beli asuransi ini kehitungnya itu udah usia 3 tahun. Makanya masa asuransinya untuk sampai 100 tahun itu berarti 97 tahun ke depan. Dan untuk masa pembayaran kontribusi atau premi itu adalah 96 tahun. Istilahnya gue bisa bilang ini ya selagi sehat seumur hidup gue akan terus bayar preminya ini agar manfaatnya tetap aktif. Dan di sini cara pembayaran kontribusinya gue bikin bulanan. Jadi gue rutin bayarnya per bulan supaya tidak terlalu memberatkan. Dan ada santunan asuransi karena balik lagi Alicia Protection Plus merupakan produk asuransi jiwa. Makanya di sini ada santunan asuransi. Besarannya gue ambil yang paling minimal. Jadi hanya sekedar gue ambil sebagai persyaratan aja karena prioritas gue sebenarnya adalah asuransi kesehatannya. Jadi di sini makanya gue ambil minimal asuransi jiwa itu di sini adalah 20 juta. Dan di sini mata uangnya adalah rupiah. Kemudian bisa dilihat di sini ada identitas mulai dari nama pihak yang diasuransikan atau yang ditanggungkan, tertanggung ya istilahnya kalau diasuransi. Terus juga ada peserta itu sebagai pemegang polis. Jadi istilahnya nanti kontak email, handphone, terus abis itu kalau misalkan ada kebutuhan apa-apa seperti administrasinya itu adalah tanggung jawab dari si peserta atau pemegang polis. Makanya di sini kalau untuk nama pihak yang diasuransikan adalah nama anak gue, tapi untuk peserta atau pemegang polisnya adalah gue pribadi sebagai ibunya. Karena memang untuk peserta atau pemegang polis di perusahaan asuransi adalah orang yang harus di atas usia 17 tahun. Jadi karena anak gue masih usia 3 tahun, di sini dia belum bisa untuk memegang polisnya sendiri. Nah, untuk pembayar kontribusinya pun juga sama, yaitu gue juga. Dan untuk pasangan pembayar kontribusi yaitu suami gue, Arto, juga gue masukkan di asuransi ini. Kenapa? Nanti akan gue jelasin karena ini berkaitan dengan manfaat yang akan gue ambil di asuransi kesehatan anak gue. Dan di sini untuk kontribusi atau premi yang harus gue bayarkan secara berkala, secara rutin tiap bulan, itu adalah 835.000. Nah, untuk manfaatnya sendiri, tapi sebelum ke manfaat, jadi di halaman keduanya itu ada alokasi dana investasi. Nah, di sini pilihan dana investasi yang gue ambil untuk asuransi anak gue adalah Alicia Rupiah Fixed Income Fund. Jadi 100% porsi investasinya di asuransi kesehatan anak gue ini adalah gue ambil di Fixed Income Fund. Nanti gue jelasin apa itu Fixed Income Fund karena semuanya ada di polisnya ini. Nah, sekarang gue beralih ke manfaatnya. Nah, untuk manfaatnya di sini gue ambil Alicia Protection Plus. Tadi gue udah sebutkan sebelumnya, itu adalah asuransi jiwa. Santunannya adalah 20 juta. Jadi, apabila pihak yang diasuransikan hidup sampai dengan usia 100 tahun, manfaat yang dibayarkan adalah sebesar nilai investasi. Namun, bila pihak yang diasuransikan meninggal dunia sebelum mencapai usia 100 tahun, manfaat yang dibayarkan adalah nilai investasi plus 100% uang pertanggungan. Jadi amit-amit jika nasabah di sini atau tertanggung di sini meninggal dunia sebelum usia 100 tahun, maka yang keluar adalah nilai santunannya, di sini tertulis 20 juta, beserta hasil investasi yang sudah terbentuk di usia nasabah saat meninggal dunia tadi.
Nah, apabila nasabah hidup sampai usia 100 tahun, uang pertanggungannya tidak keluar, hanya nilai investasi saja yang sudah terbentuk di usia 100 tahun itu bisa dicairkan semua. Nah, di sini manfaat pertanggungan tambahannya itu gue ambil ada payer benefit basic, ada payer protection basic, ada spouse payer benefit basic, terus juga ada spouse payer protection basic. Jadi sebenarnya 4 manfaat ini adalah manfaat pertanggungan tambahan yang bisa membebas premikan gue. Jadi kayak gue nggak perlu lagi bayar premi rutin tiap bulan jika di sini gue sebagai pembayar premi itu terkena sakit kritis atau meninggal dunia. Dan di sini juga gue ambil spouse juga. Spouse ini berkaitan tadi kenapa di asuransi ini juga ada nama suami gue, karena gue ambil manfaat spouse payer ini. Jadi spouse payer ini juga melindungi polis asuransi anak gue apabila suami gue amit-amit meninggal dunia atau terkena sakit kritis. Jadi karena emang proyeksi gue adalah untuk anak dan untuk masa depan dia, jadi gue mau menjaminkan nih asuransi anak gue ini akan tetap aktif apabila antara gue atau suami gue itu either kena sakit kritis atau meninggal dunia. Jadi nggak perlu bayar premi karena preminya akan dibayarkan oleh Allianz secara rutin. Otomatis karena ada premi yang masuk, ada kontribusi berkala yang masuk, otomatis nilai investasinya pun akan terus berkembang kan. Jadi asuransi anak gue akan bisa terus dimanfaatkan oleh dia sampai ke depan di masa mendatang nanti. Nah, itu penjelasan soal payer benefit basic, begitu juga payer protection basic, dan juga yang spouse-nya. Nah, di sini juga gue ambil manfaat yang utama yang memang jadi prioritas gue di sini, yaitu adalah Hospital and Surgical Care Premier Syariah Plus 99. Namanya gue singkat aja HSCP Plus. HSCP Plus ini merupakan perlindungan yang komprehensif terhadap resiko kesehatan berupa penggantian biaya perawatan rumah sakit karena sakit maupun kecelakaan sesuai dengan plan yang dipilih berdasarkan tabel manfaat. Dan di sini plan yang gue ambil adalah Classic Plus. Nah, buat teman-teman yang belum tahu tentang produk HSCP Plus, jadi HSCP Plus ini merupakan produk asuransi kesehatan Allianz yang paling baru. Kalian bisa lihat videonya di video gue sebelumnya di sini. Jadi di video itu gue menjelaskan apa itu HSCP Plus dan bagaimana coveragenya. Itu tadi manfaat yang gue ambil untuk asuransi kesehatan anak gue. Dan di sini kalian bisa lihat masa asuransinya. Kalau Alicia Protection Plus itu masa asuransi adalah 97 tahun. Jadi sampai usia anak gue 100 tahun. Sementara untuk yang payer benefit, yang pembebasan premi tadi, manfaatnya itu hanya 36 tahun ke depan. 36 tahun ini terhitung dari usia gue dan suami gue. Nah, di sini kalau yang spouse payer dia 34 tahun ke depan. Jadi, manfaat pembebasan premi ini hanya bisa cover tidak sampai 100 tahun. Dia hanya sampai usia 65 tahun. Setelah 65 tahun, manfaat ini sudah selesai. Karena rata-rata usia produktif manusia itu di usia 65 tahun. Biasanya orang pensiun di usia 65 tahun atau mungkin sudah selesai berkarir 65 tahun. Begitu pula di asuransi ini. Jadi semisal either gue atau suami gue itu terkena sakit kritis atau meninggal dunia, polis asuransinya akan dibayarkan oleh Allianz seakan-akan orang tuanya itu masih tetap ada, masih tetap produktif, masih tetap kerja sampai usia produktifnya selesai, yaitu sampai usia 65 tahun tadi. Nah, di sebelahnya itu santunan asuransi untuk yang soal pembebasan premi tadi, ini totalnya adalah 10.020.000. Nah, 10.020.000 itu dari mana? Itu dari total premi yang gue bayarkan yang dikalikan 12 bulan atau dihitungnya langsung setahun. Jadi tadi premi asuransi anak gue adalah 835.000. Nah, dikali 12 itu ketemu 10.020.000. Jadi nanti Allianz yang akan membayarkan senilai 10.020.000 tiap tahunnya apabila orang tua dari nasabah ini terkena sakit kritis atau meninggal dunia. Tapi yang perlu diketahui, untuk pembebasan premi ini, manfaatnya itu baru aktif setelah 3 bulan polisnya berjalan. Apabila belum 3 bulan polis berjalan sudah terkena resiko, misalkan ayahnya atau ibunya udah terkena penyakit kritis atau meninggal dunia, maka manfaatnya belum berlaku. Jadi harus dipastikan memang polisnya harus aktif dulu 3 bulan. Apabila belum, maka manfaatnya belum aktif. Sementara untuk yang asuransi jiwanya atau asuransi dasarnya, yang Alicia Protection Plus, dia sudah berlaku 1 kali 24 jam. Jadi, polisnya aktif hari ini, besok apabila terkena resiko meninggal dunia, itu sudah bisa diklaim.
Nah, di sini juga ada tulisan besar iuran asuransi per bulan. Jadi bisa dilihat di sini, di tiap manfaat yang gue ambil di dalam asuransi anak gue ini, ada besaran iuran asuransinya. Nah, ini yang disebut biaya asuransi murninya untuk setiap manfaatnya yang didasarkan pada usia nasabah saat masuk. Jadi di sini untuk Alicia Protection Plus atau asuransi jiwa di usia anak gue saat itu yang sudah terhitung 3 tahun, besaran biaya asuransinya adalah 1.400-an dengan uang pertanggungan 20 juta. Semakin besar uang pertanggungan, maka semakin besar pula biaya asuransinya. Dan semakin tinggi usianya juga, maka semakin besar juga biaya asuransinya. Di sini juga ada besaran biaya asuransi untuk tiap manfaat yang gue ambil. Dan di total di sini untuk biaya asuransi dasar per tahun, asuransi dasar ini adalah asuransi jiwa tadi ya, yang Alicia Protection Plus, itu dalam setahun gue membayarkan biaya asuransi Rp17.796. Nah, untuk biaya pertanggungan tambahan atau manfaat tambahan yang tadi gue ambil, seperti pembebasan premi tadi dan asuransi kesehatan ya yang HSCP Plus, itu untuk setahun di total biaya asuransinya adalah 4.712.000 sekian. Jadi total kalau gue buletin untuk usia anak gue yang udah masuk 3 tahun di asuransi Allianz ini dengan manfaat yang tadi gue sebutkan, total biaya asuransinya adalah kalau gue bulatkan ya 4.750.000 lah kira-kira. Nah, di sini ada tanda bintang nih. Ini merupakan biaya pada saat usia masuk. Biaya asuransi akan terus berubah dari tahun ke tahun sesuai dengan usia yang dicapai pada tahun berjalan, jenis kelamin, dan besarnya santunan asuransi pada saat itu. Jadi di sini gue mau menjelaskan yang namanya asuransi itu pasti ada biaya asuransi, dan biaya asuransi pasti akan terus naik tiap tahun. Bedanya untuk asuransi unit link, dia karena ada porsi investasinya, maka kenaikan biaya asuransi tiap tahun akibat usia, jenis kelamin, dan besaran santunan asuransi pada saat itu dibebankan atau ditopang atau ditutupi dari hasil investasi yang sudah dikembangkan. Jadi nasabah bisa tetap bayar preminya flat. Sementara di asuransi tradisional, karena dia adalah murni asuransi, tidak ada porsi investasinya, maka kenaikan biaya asuransi akan dibebankan oleh nasabah. Makanya premi nasabah tiap tahun pasti akan naik. Dan selain itu, kenaikan premi di asuransi tradisional juga dilihat berdasarkan riwayat klaim. Semakin sering nasabah klaim, maka biaya asuransinya juga akan bertambah atau semakin tinggi. Jadi bisa gue bilang sebenarnya ini hanya beda pengelolaannya aja. Jadi kalau misalkan di unit link, kenapa nasabah bisa bayarnya flat? Karena memang kenaikan biaya asuransinya tadi sudah ditopang oleh hasil investasi yang sudah dikembangkan. Tapi kembali lagi ya, dari pilihan dana investasinya nasabah tadi. Nah, tadi gue udah sempat singgung, pilihan investasi gue adalah fixed income fund. Nah, di sini gue mau menjelaskan di halaman keempat, itu di sini adalah gambaran tentang kiranya premi yang gue bayarkan tiap tahunnya itu berapa dan total sekitar berapa. Di sini tahun pertama di usia anak gue 4 tahun itu berarti ya 10.020.000. Di tahun berikutnya bertambah lagi dikali 2. Jadi di total terus tuh di 10 tahun itu gue berarti sudah menyetorkan 100.200.000. Begitu pula seterusnya. Nah, di halaman berikutnya yang tadi gue singgung, pilihan investasi gue di asuransi anak gue ini adalah fixed income fund. Dan karena ini adalah produk syariah, otomatis fixed income fund-nya pun juga pastinya produk-produk yang memang berbasis syariah. Dan di sini bisa dilihat proyeksi investasinya. Jadi untuk proyeksi investasi dari pilihan dana investasi yang dipilih oleh nasabah, itu bisa dilihat di halaman ke-5 dan halaman ke-6. Nah, di halaman ke-5 ke-6 ini sebenarnya sama, bedanya hanya penyebutannya aja. Jika di halaman ke-5 penyebutan proyeksi investasinya itu berdasarkan angka, di mana di sini terbagi nilai investasi dengan return 8% per tahun, terus ada 10% per tahun, dan ada 15% per tahun. Nah, sementara di proyeksi investasi di halaman ke-6, di sini dia sebutannya adalah rendah, sedang, dan tinggi. Jadi sebenarnya nilainya sama aja, angkanya sama aja. Di sini proyeksi investasinya, dan di sini gue mau menjelaskan biasanya di produk asuransi unit link, masa asuransi polisnya sendiri itu bergantung dari nilai investasinya ini.
apabila nilai investasinya sudah tidak mencukupi di usia nasabah menginjak usia tertentu di tahun tertentu, maka otomatis polis asuransinya akan lapse atau mati. Meskipun di awal tadi, di halaman pertama, di awal gue sebutkan tadi, produk Alicia Protection Plus atau manfaat-manfaat seterusnya itu bisa mengcover sampai usia 65 tahun atau sampai 100 tahun. Tapi apabila nilai investasinya tidak mencukupi sampai tahun tersebut, otomatis asuransinya pun akan mati. Jadi sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan. Nah, untuk tahu kapan asuransinya bisa mati, sebenarnya dari saat awal calon nasabah pengen bikin simulasi asuransi, itu juga bisa terlihat di halaman ini. Di sini ada catatannya kan, apabila ada tanda bintang-bintang-bintang, artinya nilai investasi Anda sudah tidak mencukupi dan polis Anda akan berakhir. Di ilustrasi asuransi anak gue, karena berhubung gue adalah agennya sendiri, jadi gue bikin sebisa mungkin proyeksi investasinya itu tidak ada bintang-bintangnya. Jadi kalau misalkan gue buka dapurnya sendiri, kalau misalkan gue bikin simulasi asuransi, terus kemudian ada tanda bintang-bintang, pilihan gue ada dua. Either gue menurunkan manfaatnya, misalkan plan HSCP Plus-nya itu gue turun tingkat. Jadi yang tadinya bisa Classic Plus, Classic, mungkin bisa plan yang lebih rendah dari itu. Atau kalau misalkan ada asuransi jiwa, berarti asuransi jiwanya gue kecilin. Mungkin yang tadi manfaatnya 1 miliar, bisa gue kecilkan jadi hanya 800 juta. Nah, itu pilihan pertama. Pilihan kedua adalah dengan menambahkan preminya. Misalkan saat gue membuat simulasi asuransi, kemudian di proyeksi investasinya itu ada bintang-bintangnya, bisa juga gue tambahkan preminya. Jadi preminya gue naikkan lagi, yang mungkin tadinya 835.000, gue naikin jadi 850.000, atau mungkin gue naikin jadi 900.000, supaya tabel proyeksi investasinya itu tidak ada bintang-bintangnya. Jadi gue pribadi membuat asuransi anak gue ini sebisa mungkin saat simulasi tidak ada bintang-bintangnya. Jadi gue bisa aman gitu. Premi gue akan terus flat, manfaatnya juga akan terus panjang sampai usia 100 tahun. Dan kalaupun ada nilai investasi yang terbentuk, nilai investasinya ini pun bisa dimanfaatkan oleh gue sebagai dana darurat. Jadi sebenarnya tabel ini merupakan hasil investasi yang sudah dipotong oleh kenaikan biaya asuransi. Jadi tadi kan gue sempat singgung kalau biaya asuransi di polis ini sebenarnya tiap tahun pun juga akan naik seperti tradisional, hanya saja kenaikannya itu ditopang oleh hasil investasinya. Nah, di tabel proyeksi investasi ini tuh udah bersih, udah dipotong dari biaya asuransi yang memang harus dibayarkan. Tapi kembali lagi, yang namanya investasi itu tidak ada yang bisa dijanjikan ya, nggak bisa gue ngejanjiin nanti di tahun ke-10 akan keluar senilai sesuai tabel ini. Nggak bisa, karena yang namanya investasi itu sifatnya naik turun, volatil, tidak pasti, tergantung dari ekonomi, tergantung dari situasi politik juga, tergantung dari situasi global juga. Ini hanya seperti gambaran aja, proyeksi aja, karena sesuai namanya kan ini proyeksi ya. Kalau misalkan hasilnya 8%, berarti kaliannya segini nih. Jadi angka ini tidak bisa dijanjikan. Yang bisa dijanjikan hanya di halaman pertama tadi, yang memang sesuai kontrak polisnya. Nah, itu tadi untuk penjelasan halaman ke-5 dan halaman ke-6. Nah, ini kan untuk proyeksi investasinya tadi. Sebenarnya untuk melihat kinerja investasi dari Alicia Rupiah Fixed Income Fund, kita memang tidak bisa memastikan nih ke depan akan returnnya pasti 8%, pasti 10%, atau pasti 15%, itu nggak bisa. Tapi kita bisa melihat dari performanya beberapa tahun ke belakang. Itu kan udah ada laporannya. Nah, di halaman berikutnya ini juga dikasih tahu nih rangkuman tabel kinerja hasil investasi dari produk investasi yang gue ambil. Di sini Alicia Rupiah Fixed Income Fund itu diluncurkan pada 25 April 2006, dan sejak diluncurkan sampai di sini datanya adalah sejak tanggal peluncuran sampai dengan 30 Desember 2020. Berarti sampai dengan tahun 2020 kenaikannya adalah sebesar 142%. Jadi kalau misalkan gue ambil kesimpulan gampangnya aja nih, selama 2006 sampai 2020 itu berarti kan ada 14 tahun. Nah, kinerja dari Alicia Rupiah Fixed Income Fund dari 2006 ke 2020 itu adalah sebesar 142%. Jadi kalau gue tarik hitung-hitungan gampangnya, dari 14 tahun mencapai 142%. Berarti kan per tahunnya kenaikannya sekitar 10%. Meskipun sebenarnya kenaikan pastinya itu di sini bisa dilihat 5 tahun terakhir. Di Desember 2016 itu kenaikannya hanya 7%. Terus 2017 kenaikannya 9%. 2018
sempat minus 2%. Tapi kalau misalkan ditarik garis lurus, sebenarnya kenaikannya itu selama 14 tahun berjalan adalah 10%. Untuk detailnya apa sih sebenarnya fixed income fund? Itu juga dikasih tahu di sini di bagian halaman 17. Di sini untuk Alicia Rupiah Fixed Income Fund itu 0-20% adalah instrumen pasar uang seperti deposito dan lain-lain. Nah, 80-100% itu adalah instrumen pendapatan tetap seperti obligasi, mulai dari obligasi negara atau obligasi korporat. Untuk instrumen sahamnya itu dia 0%. Jadi kenapa gue ambil fixed income fund ini? Karena gue memang lebih pengen instrumen investasi yang low risk, nggak apa-apa low return. Karena emang prioritas gue kan sebenarnya ke asuransinya, ke proteksinya, bukan ke pengembangan hasil investasinya. Kalaupun ada hasil investasinya, itu jadi bonus buat gue. Tapi memang gue sendiri lebih prefer ke proteksinya. Nah di sini makanya gue nggak ambil saham karena gue tahu yang namanya saham itu sangat fluktuatif. Kenaikannya atau turunnya itu tuh bisa sangat jauh, bisa sangat cepat pergerakannya. Jadi gue tidak mau ambil resiko. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, di sini bisa dilihat sebenarnya di 5 tahun pertama, premi yang disetorkan oleh nasabah itu sebenarnya belum full diinvestasikan. Jadi, di 5 tahun pertama ini di sini juga tertulis, kalau tahun pertama, dari premi yang disetorkan oleh nasabah itu yang baru diinvestasikan itu hanya 25%. Di tahun berikutnya naik jadi 60%, kemudian di tahun berikutnya naik jadi 85%, tahun keempat 92,50%, dan tahun kelima juga sama, 92,50%. Sementara di tahun ke-6 dan seterusnya baru tuh premi yang disetorkan nasabah full diinvestasikan. Kenapa cara kerjanya seperti ini? Mungkin gue bisa jelasin sedikit dengan coret-coretan ini. Seperti di sini, gue bikin coret-coretannya dari asuransi anak gue yaitu Raga. Di sini per bulannya tadi kan preminya adalah 835.000. Kalau dikalikan 12 bulan atau dalam setahun, premi yang gue setorkan total adalah 10.020.000. Di sini biaya asuransinya itu tadi gue juga sudah sebutkan, total kalau gue bulatkan itu adalah 4.750.000-an. Dengan manfaat yang gue ambil itu ada 6 manfaat, yaitu ada jiwanya, ada pembebasan preminya yang mengcover saat gue atau suami gue itu sakit kritis atau meninggal dunia. Terus juga ada manfaat kartu rumah sakit dengan plan Classic Plus. Dengan 6 produk tadi dan juga usia masuk anak gue itu adalah 3 tahun, total biaya asuransinya 4.750.000. Sebenarnya kan tadi gue udah sempat singgung juga kalau yang namanya biaya asuransi ini akan naik terus setiap tahun. Nah, sementara tadi dari porsi investasinya sendiri, premi nasabah tuh belum full diinvestasikan di 5 tahun pertama. Kenapa baru segitu yang diinvestasikan? Sisanya kemana? Itu adalah yang disebut dengan biaya akuisisi. Biaya akuisisi ini sebenarnya merupakan biaya operasional perusahaan. Jadi kalau di polisnya sendiri itu sebutannya untuk yang syariah adalah ujrah akuisisi. Jadi operasional perusahaan itu seperti biaya untuk pengembangan ekosistem digitalnya. Kayak sekarang kan Allianz sudah serba digital, polisnya pun udah bentuknya e-polis. Terus juga ada ekosistem untuk portal yang bisa dimanfaatkan oleh nasabah, baik itu untuk merubah identitasnya sendiri, merubah ahli waris, atau untuk mengajukan klaim reimbursement. Itu semua bisa dilakukan lewat portal yang namanya Easy Connect. Beli polis pun juga sekarang sudah bisa via online gitu, lewat Easy Cover. Dan juga ada manfaat lain yang bisa dimanfaatkan oleh nasabah dari pengembangan ekosistem digitalnya Allianz ini. Nah, biaya operasionalnya Allianz itu lebih ke arah sana. Begitu juga untuk biaya karyawannya juga, biaya maintenance perusahaan, cetak kartu pun juga semuanya juga dari biaya operasionalnya ini. Termasuk salah satunya juga adalah untuk komisi agen. Nah, sebenarnya nggak cuma produk asuransi unit link yang dikenakan biaya akuisisi. Di produk asuransi tradisional pun juga dikenakan biaya akuisisi. Kalau di unit link hanya dikenakan di 5 tahun pertama, sementara di produk tradisional itu dikenakan tiap tahun selagi nasabahnya memang ingin memperpanjang manfaat asuransinya. Nah, itu tadi sekilas untuk penjelasan akuisisi. Nah, untuk cara kerjanya sendiri,
yang namanya akuisisi. Tadi sudah disebutkan di tahun pertama yang diinvestasikan 25%. Berarti 75%-nya itu adalah masuk ke akuisisi. Nah, di sini gue udah bikinin tabelnya. Tahun pertama 75% akuisisi, kalau dikalikan 10.020.000 yang gue setorkan per tahun, berarti akuisisi di tahun pertama itu adalah 7.515.000. Nah, tahun kedua akuisisinya turun hanya 40%, jadi 4.008.000. Begitu juga seterusnya. Nah, untuk pemotongan biaya asuransi tiap tahunnya, kalau teman-teman lihat di sini kan sebenarnya di tahun pertama aja dari setoran premi yang gue bayarkan itu 10.020.000. Kalau misalkan sudah dipotong oleh biaya asuransi tadi 4.700.000, itu berarti kan harusnya sisanya tinggal 5 jutaan. Sementara di sini biaya akuisisinya 7 juta. Nah, cara kerja produk asuransi unit link itu adalah di sini dijelaskan untuk biaya asuransi di tahun pertama yang 4.700.000 tadi itu baru dibayarkan di tahun kedua atau di bulan ke-13 saat polis berjalan sampai dengan bulan ke-36, yaitu di saat tahun ketiganya. Itu bersamaan dengan pemotongan biaya asuransi di tahun kedua dan tahun ketiga. Udah cukup bingung belum? Jadi kalau gue jelaskan secara detail di sini, artinya premi yang disetorkan oleh nasabah itu masih full untuk bayar akuisisi dan untuk diinvestasikan. Belum dibayarkan tuh untuk biaya asuransinya, tapi nasabah sudah bisa memanfaatkan asuransinya atau manfaatnya sudah aktif gitu. Sementara di tahun keduanya baru mulai dibayarkan. Nah, cara pembayarannya pun di tahun kedua otomatis kan usia anak gue udah 4 tahun, otomatis juga biaya asuransinya pun akan naik. Nah, di tahun kedua karena porsi investasi dari setoran premi gue itu sudah lebih besar, yaitu sudah 60%, maka di tahun kedua itu hasil investasi yang terbentuk itu akan membayarkan biaya asuransi di tahun kedua, dan 50%-nya lagi adalah yang di tahun pertama. Karena yang tahun pertama tadi kan masih ngutang kan, masih belum dibayarkan. Nah, di tahun ketiga pun juga demikian. Di tahun ketiga, porsi investasi dari premi yang gue bayarkan itu sudah lebih besar, maka itu bisa dibayarkan untuk biaya asuransi anak gue yang sudah bertambah usianya menjadi 5 tahun, dan juga 50%-nya masih membayarkan biaya asuransi yang masih tertunggak yang tahun pertama tadi. Baru di tahun keempat itu full tuh hasil investasinya untuk membayarkan biaya asuransi di tahun keempat. Begitu juga tahun kelima. Maka dari itu, kalau misalkan teman-teman bisa lihat di tabel proyeksi investasi tadi, itu sebenarnya kelihatan, yaitu di tahun pertama di usia anak gua 4 tahun, kita bicara di proyeksi investasi 8% ya. Udah ada hasil investasi sekitar 2,5 jutaan. Nah, di tahun kedua kok jadi berkurang 980 ribuan? Karena itu tadi, hasil investasi dari tahun kedua itu digunakan untuk membayarkan biaya asuransi tahun kedua secara full dan setengah dari biaya asuransi tahun pertama yang masih tertunggak. Nah, di tahun ketiga pun juga demikian. Makanya bisa kelihatan di tahun keempat dan seterusnya, nilai investasinya baru mulai berkembang lebih besar dibandingkan 3 tahun pertama tadi. Nah, itu tadi penjelasan singkat gue tentang cara kerja asuransi unit link. Nah, kembali lagi di sini gue mau menjelaskan asuransi kesehatan anak gue tadi karena ada manfaat pembebasan premi akibat sakit kritis. Misalkan amit-amit gue terkena sakit kritis atau suami gue terkena sakit kritis, kategori sakit kritis yang bisa mengaktifkan manfaat pembebasan premi tadi itu hanya 49 jenis penyakitnya. Dan di situ juga tertera di sini ada apa aja, mulai dari serangan jantung pertama, stroke, operasi jantung koroner, dan seterusnya. Jadi amit-amit gue atau suami gue itu terkena salah satu dari penyakit ini, otomatis polis anak gue akan tetap aktif karena dibayarkan oleh Allianz. Nah, untuk penjelasan berikutnya di sini juga perlu diketahui yang namanya asuransi jiwa dengan tertanggungnya itu adalah anak. Di sini dijelaskan semisal tertanggung anak ini meninggal di bawah usia 5 tahun, maka manfaat santunan jiwa atau asuransi jiwa yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi itu belum bisa diklaim full 100%. Dan ini berlaku di seluruh perusahaan asuransi di Indonesia yang gue tahu. Nah, di sini apabila nasabah atau tertanggung anak di sini meninggal di usia 1 tahun, maka asuransi jiwa yang bisa diklaim itu sebesar 20% dari uang pertanggungannya. Dan apabila nasabah
nasabah atau tertanggung anak ini meninggal di usia 2 tahun, baru bisa dibayarkan santunan jiwanya adalah 40% dari uang pertanggungan. Sementara apabila nasabah atau tertanggung anak meninggal dunia di usia 3 tahun, maka santunan jiwanya itu baru bisa diklaim 60% dari uang pertanggungan. Saat usia 4 tahun pun juga demikian, baru bisa diklaim 80% dari uang pertanggungan. Baru saat usia 5 tahun ke atas, uang pertanggungannya bisa diklaim 100%. Kenapa ini diberlakukan di perusahaan asuransi? Karena untuk menyiasati tindakan kejahatan atau pidana terhadap anak. Biasanya suka ada tuh di drama-drama atau di sinetron, anak baru lahir diasuransikan, terus kemudian orang tuanya mungkin butuh biaya karena kesulitan ekonomi, akhirnya anaknya dibunuh supaya dapat warisan dari asuransi anaknya ini. Nah, untuk menyiasati tindakan pidana seperti itu, maka dibuat aturan seperti ini. Nah, untuk pengajuan klaimnya sendiri pun juga semuanya sudah tertera di buku polisnya. Jadi, semisal untuk ketentuan klaim reimbursement, itu semua bisa dilakukan lewat digital, lewat portal nasabah Easy Connect. Sementara apabila ingin klaim asuransi jiwa akibat nasabahnya meninggal dunia, itu tentunya harus mengajukan dokumen-dokumen yang memang diperlukan seperti polis aslinya, terus surat keterangan meninggal dari instansi pemerintah yang berwenang, jadi dari kelurahan atau kecamatan gitu ya. Terus juga ada formulir klaim meninggal yang sudah diisi lengkap, dan formulir klaim ini bisa didapatkan dari Allianz Pusat. Jadi ini bisa dibantu lewat agen dari nasabah tersebut. Dan di sini juga ada surat keterangan dari dokter mengenai penyebab kematiannya. Terus juga ada surat keterangan dari kepolisian apabila penyebab kematiannya itu tidak wajar atau diketahui karena kecelakaan. Juga identitas dirinya, identitas penerima manfaatnya, dan beberapa dokumen lainnya apabila dibutuhkan. Dan semua pengajuan klaimnya ini bisa dilakukan oleh kontak daruratnya nasabah atau keluarga nasabah yang bisa dibantu sama agennya itu dan dikirimkan ke kantor pusatnya Allianz. Paling lambat di sini adalah 60 hari atau 2 bulan sejak tanggal kejadiannya tadi, yaitu kejadian saat meninggal dunianya. Dan untuk pembayaran dari Allianznya sendiri itu maksimal 14 hari kerja. Jadi kalau misalkan dokumennya sudah lengkap, maka Allianz juga akan langsung membayarkannya. Jadi ini salah satu keunggulannya Allianz juga yang gue tahu. Allianz itu sangat mudah dalam proses klaim, tidak ribet, asalkan sesuai prosedur, semua datanya dokumennya valid, itu pasti akan dibayarkan oleh Allianz. Jadi kayak sekecil apapun besaran klaimnya, kalau misalkan nggak valid pasti nggak akan dibayar. Tapi sebesar apapun asal valid itu pasti akan dibayarkan. Dan di sini juga apabila ingin melakukan penarikan dana hasil investasinya tadi itu juga bisa, dan pastinya ada ketentuan yang berlaku di sini. Ketentuannya itu di sini minimal polisnya sudah aktif 5 tahun berjalan. Apabila belum 5 tahun, karena kembali lagi tadi penjelasan gue sebelumnya, 5 tahun di produk asuransi unit link itu kan masih dikenakan biaya akuisisi, makanya masih belum bisa dicairkan dana investasinya. Apabila sudah lebih dari 5 tahun itu baru bisa. Dan penarikannya sendiri pun sebenarnya juga ada resikonya. Apabila sudah pernah ditarik, otomatis kan dana endapan atau yang sudah terkumpul di polis asuransi itu kan sudah berkurang kan. Otomatis masa cover untuk bisa membiayai atau menopang kenaikan biaya asuransinya nasabah juga semakin pendek gitu. Jadi kalau misalkan pernah ambil, apalagi kalau ambilnya dalam jumlah yang besar gitu, itu bisa, cuman resikonya itu tadi, berarti asuransinya masa covernya akan pendek. Dan apabila diambil keseluruhan, artinya itu adalah penebusan polis, atau artinya polisnya sudah ditutup, jadi manfaatnya sudah tidak berlaku lagi. Mungkin ada yang inget di Korean drama World of Marriage ya, di situ kan suaminya tuh kan nebus polis anaknya buat bisnis dia pribadi kan, buat bisnis PH-nya kalau nggak salah. Itu bisa jadi contoh dari produk asuransi unit link ini. Apabila sudah ditebus polisnya, sudah dicairkan nilai investasinya secara keseluruhan, otomatis asuransi anaknya itu ya sudah mati, sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi proteksinya atau manfaat cover yang lainnya. Nah, itu tadi penjelasan yang mungkin singkat ya sebenarnya, kalau dijelasin detail banget, banyak banget dari polis asuransi kesehatan anak gue, si Raga. Jadi kalau misalkan gue bisa rangkumin buat teman-teman di sini, kenapa gue ambil asuransi ini? Sebenarnya itu pastinya yang pertama, usianya kan sebenarnya masih muda, harusnya kan kayak orang berpikir asuransi itu adalah untuk orang tua gitu. Tapi yang namanya anak sebenarnya resikonya itu juga sama seperti orang tua, dia lebih rentan karena imunitasnya juga masih belum full gitu, belum 100%.
kebanyakan seperti kita di usia 20-an, 30-an itu kan udah lumayan tahan banting gitu. Apabila anak gue sakit, pastinya kan gue pengen kasih yang terbaik gitu. Gue nggak pengen isu ekonomi atau isu nggak punya uang itu jadi kendala gue untuk memberikan pengobatan atau perawatan yang terbaik buat anak gue. Itu salah satu alasan utama kenapa gue akhirnya ambil asuransi kesehatan anak. Nah, yang kedua yang membuat gue membeli asuransi di Allianz juga itu adalah karena ada manfaat pembebasan premi tadi. Gak ada yang bisa jamin. Gue memang menyiapkan dana untuk anak gue ke depan. Ya, gue investasi juga gitu buat biaya dia di masa depan nanti. Tapi yang namanya gue setor atau nabung sendiri, investasi sendiri, otomatis kan gue harus rutin bayar terus. Kalau misalkan resiko, yang namanya manusia itu kan tidak terhindar dari yang namanya resiko. Kalau resiko itu datang, gak ada yang bisa jamin gue masih bisa terus untuk rutin setor investasi atau setor tabungan gue supaya target dana masa depan anak gue ini bisa tercapai. Sementara di asuransi ini itu bisa memfasilitasi gue atas kekhawatiran gue tadi. Jadi di sini fasilitas pembebasan premi ini bisa jamin polis asuransi anak gue itu akan tetap aktif meskipun gue entah itu sakit kritis atau gue meninggal dunia. Begitu juga dengan suami gue. Jadi gue udah bisa tenang lah seenggaknya di masa depan nanti untuk urusan kesehatan anakku udah nggak perlu khawatir lagi. Dia udah punya kartu sakti dari Allianz dan alhamdulillahnya plannya pun udah sesuai tagihan semua dengan manfaatnya yang tipe kamarnya pun yang satu kamar satu tempat tidur berapapun harga kamarnya nanti. Jadi anti inflasi. Terus juga berhubungan dengan pembebasan premi tadi, kalau gue nabung sendiri atau investasi sendiri, kalau ada risiko datang kan tadi gue udah bilang, gue nggak mungkin bisa jamin untuk bisa tetap setor rutin supaya target dana untuk masa depan anak gue itu bisa tercapai gitu. Kalau misalkan targetnya nggak tercapai, sedih dong gue pastinya karena gue udah capek-capek mati-matian nih buat ngumpulin dana. Terus kalau misalkan nggak tercapai dana buat masa depan anak gue, pasti kecewa gitu sebagai orang tua. Sementara di sini karena produknya ini adalah unit link, ada nilai investasi yang juga dikembangkan di sini. Ibaratnya itu memang sebagai bonus, tapi di sini ada tambahan cash flow atau dana darurat dari premi yang sudah rutin gue setorkan. Ini disclaimer dulu ya, yang namanya asuransi itu pasti beli. Jadi yang namanya beli produk, beli sesuatu, otomatis kan uang yang sudah dibayarkan ya udah hilang gitu aja kan. Tapi kalau di unit link itu ada gitu bonusnya gitu, ada nilai investasi meskipun nggak sesuai dengan jumlah yang sudah disetorkan gitu. Tapi di sini memungkinkan untuk adanya dana cadangan tadi. Jadi ibaratnya uang yang udah kita setorkan nggak habis full gitu, masih ada sedikit sisanya dan itu bisa jadi dana darurat atau cash flow tambahan gue. Ditambah lagi tadi ada manfaat pembebasan premi kalau misalkan orang tuanya sakit kritis atau meninggal dunia. Otomatis kan setoran preminya kan sudah berhenti. Gue udah nggak bisa nyetor premi lagi karena gue udah mungkin udah susah kerja kalau misalkan udah sakit kritis, atau kalau misalkan gue udah nggak ada, ya siapa lagi yang mau bayarin gitu kan. Tapi karena ada manfaat pembebasan premi tadi, kan Allianz yang menggantikan gue sebagai pembayar premi untuk polis asuransi anak gue. Nah, otomatis kan dana yang masuk masih ada. Otomatis investasinya pun masih akan tetap berkembang. Dan dana cadangan ini yang bisa dimanfaatkan sama anak gue nanti di masa depan. Terlepas dari investasi atau tabungan gue pribadi yang memang gue sudah siapkan untuk anak gue di masa mendatang nanti. Jadi dana cadangan ini bisa aja buat anak gue tambahan gitu buat biaya kuliah. Kayak di ilustrasi tadi kan misalkan di usia kuliah kan di usia 17 tahun gitu. Nah, di sini kalau misalkan ngelihat proyeksi investasinya, kita bicara return yang paling rendahnya aja gitu di sekitar 8%-an gitu. Di 8%-an di saat usia anak gue 17 tahun, itu sudah ada sekitar 80-an juta. Bisa aja kan dibuat untuk tambahan biaya anak gue nanti untuk kuliah. Meskipun nggak seberapa, tapi kan lumayan gitu buat nambah-nambah. Atau bisa juga untuk tabungan anak gue untuk bangun bisnis sendiri. Misalkan dia kuliahnya dapat beasiswa jadi udah gratis gitu. Pas udah selesai kuliah di usia 21 tahun dia mau bangun bisnis gitu. Nah, bisa juga pakai dana cadangan di sini. Di sini dana cadangannya di saat usia anak gue 21 tahun proyeksinya sekitar 130-an juta. Kan lumayan gitu. Atau bisa juga untuk nambah-nambah biaya buat pernikahan anak gue di masa depan nanti. Dana cadangan ini lumayan juga kalau misalkan anak gue nikah di usia 27 katakan. Ada dana cadangan udah terbentuk 200-an juta. Kan lumayan ya buat biaya pernikahan, buat nambah-nambah gitu. Ya intinya pokoknya buat dana masa depan dia lah, ada sedikit dana cadangan gitu dari asuransi ini. Dan ini tidak berpengaruh dengan asuransi kesehatannya. Jadi asuransi kesehatannya masih tetap aktif, manfaatnya masih tetap sesuai kontrak polis. Ada lebihan dana cadangan buat dana masa depan dia nanti. Kayak win-win solution aja sih buat gue. Dan itu yang membulatkan tekad gue untuk beli asuransi kesehatan dan beli asuransi kesehatannya produk Allianz.
Nah, sekian penjelasan gue tentang bedah polis asuransi kesehatan anak gue. Buat temen-temen nih yang punya pertanyaan lebih lanjut, bisa tulis di kolom komentar di bawah, atau bisa chat personal gue atau Artoviando lewat direct message di Instagram di Artoviando atau di Rani Virginia. Dan buat teman-teman yang suka sama videonya, boleh di like, boleh di share juga ke teman-teman yang membutuhkan, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Dan kalau misalkan punya ide mau bikin video apa lagi, bisa tulis di kolom komentar juga. Thank you.